Di kesempatan kali ini, channel Sunyi Sepi ingin mengkisahkan salah satu kisah dari narasumber yang pernah menggunakan bulu perindu, yang dikarenakan narasumber ini sewaktu dirinya masih usia muda, usia masih kisarannya belasan, belum nyampe 20-an, bisa dibilang ya saat-saat remaja yang namanya percintaan itu menjadi dilema untuk dirinya, apalagi seorang laki-laki yang pada usianya itu banyak sering memamerkan, ini loh pacar saya, ini loh pacar saya. Lah kamu mana? Yang sebenarnya si pemuda ini, sebut saja namanya Bagas, kalau dibilang secara fisik dia lumayan oke. Secara pergaulan dia banyak teman, bukan cuman kalangan orang tua, kalangan muda, kalangan kecil pun dia sanggup untuk bergaul. Tapi ada satu kelemahan saat dirinya harus berhadapan dengan wanita yang diharapkan atau yang ada gregetnya, yang semacam ada getaran hati untuk mendekati tujuannya, mendekati wanita yang diharapkan. Nah, itu kelemahan yang dimiliki oleh Bagas, makanya sampai Bagas mengarahkan dirinya, atau yang membuat Bagas ini lari ke salah satu orang pintar, yang mohon maaf sebut saja dukun, meminta bantuan dengan cara meminta buluh perindu. Yang namanya buluh perindu, yang mohon maaf, ada yang namanya sifat asli dan tidaknya. Banyak sekarang buluh perindu yang diedarkan di pasar-pasar, bahkan di tempat-tempat umum. Itu kadang saya berpikir serasa aneh saja. Apakah benar buluh perindu itu dijual belikan secara murah meriah? Padahal yang asli, yang mohon maaf, bukan saya sok tahu atau gimana, ini hanya perkiraan pendapat saya saja. Bila mana saya salah, yaitu hanya kemampuan saya yang terbatas. Saya hanya manusia yang tidak mengerti apa-apa, tapi setidaknya yang saya tahu dari beberapa sumber, buluh perindu itu didapatkan di area-area tempat tertentu seperti Kalimantan dan wilayah-wilayah lainnya, yang mana ini terjadi di wilayah Jawa. Ya memang orang Jawa dikenal dengan sifat kejawanya, bisa menarik benda-benda. Tapi nah, ini yang dialami, saya kembali ke ceritanya si Bagas, tapi ini yang dialami Bagas saat dirinya menggunakan buluh perindu. Dia meminta bantuan oleh dukun, diberikanlah yang namanya buluh perindu, yang tujuannya, salah satu tujuan saat dia datang ke dukun itu, ya agar dirinya bisa mendekati wanita yang dituju. Itu yang pertama. Kedua, tujuannya agar dia lebih percaya diri. Terus yang ketiganya, agar apa yang menjadi keinginan si Bagas itu bisa terwujud karena adanya buluh perindu yang dia pegang. Nah, saat itu, setelah buluh perindu itu diserahkan ke Bagas dengan mahar yang diberikan Bagas ke dukun itu, mulailah Bagas menggunakan buluh perindunya. Bagas ini mencoba meyakinkan apakah buluh perindu dari dukun ini benar-benar ampuh. Nah, ini dibuktikan oleh Bagas dengan siapa? Dengan wanita tujuannya, sebut saja namanya Ani. Nah, Bagas datang ke Ani dengan percaya diri, sembari menggunakan buluh perindu yang dia bawa, yang sudah diselipkan di dalam dompet, sembari mengucapkan mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh dukunnya. Nah, di situ yang diharapkan Bagas, yang diinginkan Bagas itu terkabul. Kepercayaan dirinya yang tadinya tidak berani mendekati wanita idamannya, nah di sini Ani, saat dirinya berkunjung ke tempat Ani, dia diterima, diajak ngobrol, disuguh selayaknya tamu, dihargai selayaknya orang yang ditunggu. Tapi yang membuat Bagas merasakan bagaimana tidak baiknya suatu pengaruh buluh perindu,
orang yang didekatinya tidak menggunakan sifat aslinya. Karena apa? Yang dia kenal Ani itu bukan orang yang seperti itu. Taruhlah misalkan dia orangnya cuek, dia orangnya agak keras kepala, taruhlah secara suaranya kadang serono, kadang cuawakan atau gimana. Tapi saat dihadapkan pada Bagas yang menggunakan bulu perindu, sifat yang dikenal Bagas itu berbeda, ramah. Jadi Ani itu seolah-olah itu berubah secara drastis. Dari mana Ani itu berubah jadi ramah? Dari mana Ani bisa seperti orang yang tidak rewel, maksudnya tidak cuek lagi? Itu dari mana? Apakah ini benar-benar kesaktian dari bulu perindu sehingga Ani tiba-tiba bisa seperti ini? Nah, karena senangnya Bagas, kali pertama dia menggunakan bulu perindu, suksesnya dia menaklukkan dan membuat Ani itu tiba-tiba luluh, semacam menerima Bagas. Bagas menceritakan pengalamannya ke teman-temannya. Senang ya, karena pengalaman pertamanya Bagas mendekati seorang wanita, apalagi itu wanita idamannya. Bangga dia menceritakan, tapi dia tidak menceritakan tentang bulu perindu yang dia pegang. Dia menceritakan kalau dia baru saja datang ke tempat ceweknya, nah yang namanya Ani. Dia menceritakan ke teman-temannya tidak percaya. Ya karena apa? Ya Bagas memang dikenal tidak berani mendekati wanita. Yang benar saja kamu, Gas. Kamu kan orangnya kayak gini-gini, orangnya kan tidak berani. Bukan tidak berani, pokoknya saya sekarang sudah berani dengan siapapun. Dengan lantangnya, dengan sombongnya, Bagas ini seakan-akan menantang ke semua teman-temannya yang nongkrong itu, mana cewek mana yang tidak takluk sama saya. Nah, yang inilah yang membuat siapa? Teman-temannya bingung. Bagas kenapa kok tiba-tiba berani? Tiba-tiba punya mental untuk mendekati semua wanita. Nah, teman-temannya ngetes dengan apa? Mendekati salah satu teman wanitanya yang salah satunya di antara sedang nongkrong. Gas, saya minta tolong, kalau kamu benar-benar mentalnya hebat, kalau kamu benar-benar bisa menaklukkan wanita, coba kamu dekati temannya ini. Taruhlah temannya Arman. Nah, kamu dekati saja temannya Arman, itu ceweknya dari situ. Dengan pedenya, dengan percaya dirinya, dengan wibawanya, dengan apa yang dia bawa, dengan bulu perindu, dia mendekati temannya Arman, sebut saja namanya Nita. Nah, di situ Bagas mendekati Nita, yang ternyata Nita tidak terpengaruh sedikit pun, malah ditertawakan oleh teman-temannya, malah ditertawakan oleh Nita dan juga Arman. Dan inilah yang membuat Bagas itu bingung, bagaimana dia saat berhadapan dengan Ani bisa berubah, sedangkan dia saat bersama dengan Nita tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya menerima, ngobrol ya ngobrol, tapi tidak sedikit pun membuat pengaruh apa yang dirasakan Bagas terhadap Nita itu, membuat Nita itu apa semacam terpengaruh, rasa ingin mendekati ke Bagas lagi. Tidak ada respon apapun, hanya sekedar ngobrol teman biasa. Tapi ambil baiknya Bagas itu sudah berani untuk mendekati wanita. Jadi mungkin itu efek dari bulu perindu yang membuat mentalnya bisa percaya diri, tapi tidak sepenuhnya meluluhkan atau melunturkan pikiran dan jiwa dari si Nita. Dan Bagas karena sudah yakin kalau sebab bulu perindu ini ternyata bisa memberikan efek lebih baik, itu berimbas pada perilaku kesehari-hariannya, yang diakibatkan apa? Jin atau khodam yang masuk di dalam bulu perindu secara lambat laun, yang sudah terbiasa dihadirkan, yang sudah terbiasa ada di samping si pemilik yang tadi saya sebut itu Bagas, itu dipastikan akan masuk ke dalam tubuhnya Bagas. Itu ada pengaruh jin atau semacam khodam yang masuk ke dalam tubuh Bagas. Ya namanya manusia adalah sifat manusia yang sempurna. Kenapa harus menggunakan jin untuk
bisa mempengaruhi orang lain. Seandainya manusia itu menganggap dirinya itu sempurna, yang lebih baik daripada jin dan lainnya, makhluk yang paling sempurna itu manusia. Tapi kenapa meminta bantuan jin atau khodam? Jadi karena kurang percayaan dirinya Bagas. Ya, dan inilah yang membuat Bagas perilakunya berubah secara drastis, berubah secara perilaku setiap harinya. Karena ya salah satu faktor yang merubah perilakunya si Bagas adalah pengaruh dari khodam atau jin yang ada di dalam bulu perindu yang dia pegang, yang itu bisa masuk ke seluruh nadi, yang akhirnya apa? Ya mohon maaf, manusia yang sudah dipengaruhi oleh jin itu bisa mengakibatkan ibadahnya berkurang, yang membuat dirinya merasa sombong. Itu salah satu faktor yang paling biasanya terlihat jelas kalau orang yang menggunakan khodam atau jin, sifat sombongnya pasti muncul. Dikarenakan apa? Ya manusia yang harusnya bersifat rendah hati, manusia yang harusnya bersifat saling menghormati, karena jin atau iblis atau khodam yang kalau khodam itu tidak baik, kalau jin itu memang jin yang tidak baik, bisa mengakibatkan kesombongan yang ada di dalam manusianya itu. Seperti dalam ceritanya Bagas. Jadi Bagas mulai terlihat sifat sombongnya, mulai terlihat sifat arogannya. Saya paling bisa, saya paling mampu, saya yang paling ganteng. Dan itu berlanjut bukan 1 atau 2 tahun. Sampai dianya tersadar, sampai dianya meminta bantuan ke ustadz untuk menghilangkan pengaruh bulu perindu yang sudah dia pegang bertahun-tahun. Ini Bagas menceritakan pengalamannya bahwa kesombongan yang dia gunakan akibat pengaruh bulu perindu benar-benar dia gunakan. Dia mendapatkan 1, 2, 3 wanita, dia pacari, dia dekati dengan mudahnya. Karena apa? Ya jin atau iblis atau apapun yang ada di dalam bulu perindu, iblis sesama iblis, ia mengkaitkan, saling mendukung. Karena tujuannya apa? Ya maksiat. Tujuan daripada iblis yang ada di dalam khodam yang masuk ke dalam tubuh, tujuan utamanya adalah apa? Menjerumuskan semua hamba-hamba Sang Pencipta, hamba-hamba Sang Allah untuk menjadi pengikut iblis. Itu tujuannya. Jadi iblis saat dia dimiliki oleh seseorang, Bagas yang menggunakan pengaruh jin yang sudah masuk ke seluruh tubuhnya, ya dengan mudah mendapatkan wanita. Karena apa? Di balik dia mendapatkan salah satu wanita yang diharapkan akan menimbulkan maksiat-maksiat yang lain, tidak memberikan efek positif, justru mudorot atau tidak memberikan manfaat. Itu hanya memberikan dosa-dosa yang tidak disadari oleh si pemilik bulu perindu, yaitu Bagas. Banyak perilaku-perilaku atau korban-korban dari Bagas yang dikarenakan bulu perindu yang dia gunakan. Banyak para wanita yang tidak sadar dirinya sudah dipengaruhi oleh jin yang ada di dalam tubuhnya si Bagas. Bagas merasakan bagaimana pengaruh itu terlalu mengisi seluruh jiwanya, yang membuat dirinya pun lalai melakukan ibadah terhadap Sang Pencipta. Dia merasa dirinya itu yang paling bisa. Kesombongan itu selalu muncul dalam hidup sehari-hari, dalam perilakunya setiap saat. Dan itu juga tidak pada temannya, tapi pada keluarganya sendiri pun. Bagas dengan pedenya, dengan yakinnya menggunakan bulu perindu, menaklukkan siapa? Orang tuanya, keluarganya. Jadi Bagas itu benar-benar, ya mohon maaf, dia menceritakan ke sini pengalamannya dia menggunakan bulu perindu. Dia itu memanfaatkan kekuatannya itu bukan cuma untuk wanita saja, tapi untuk semua orang-orang yang ada di dekatnya agar bisa dan mau tunduk terhadap Bagas. Padahal tujuan awalnya apa? Dia meminta agar percaya diri, agar bisa
mendapatkan wanita, bisa mendapatkan pacar. Tapi karena iblis dari satu tujuan akhirnya mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, yang akhirnya membuat si Bagas ini tidak semestinya Bagas. Dia benar-benar sudah terpengaruh dari apa yang dia bawa, yaitu isi daripada bulu perindu itu sendiri. Bagas sebelum menyesali perbuatannya, sebelum dia menyesali atas apa yang dia pilih, yaitu menggunakan bulu perindu, dia juga memang merasakan bagaimana dampak negatif yang dia alami dari hidupnya yang tidak lagi melakukan ibadah kepada Sang Pencipta, terhadap orang tuanya yang sudah tidak lagi sopan santunnya, sudah hilang, terhadap teman-temannya juga semakin lama semakin ada yang menyisih atau ada yang menjauh dari Bagas, ya karena perilaku sifat sombongnya si Bagas. Nah, di situ Bagas mulai benar-benar merasakan dampak negatif yang dia alami dari pengaruh bulu perindu itu sendiri. Dia benar-benar menyesali apa yang sudah dilakukan, tapi dampak-dampak itu tidak bisa dia terima, tidak bisa dia langsung mengembalikan seperti dulu lagi. Teman-temannya yang sudah tidak senang dengan perilakunya Bagas yang selalu arogan, selalu sombong, yang selalu memamerkan setiap wanita-wanita yang dia dapatkan, menceritakan pengalaman keburukannya ke teman-temannya. Teman-temannya enggan lagi berteman dengan Bagas. Nah, di situ Bagas benar-benar menyesali. Mulai saat itu Bagas mulai sadar bahwa yang dia gunakan, yaitu bulu perindu, itu ternyata tidak baik untuk dirinya sendiri. Dia tidak sadar waktu itu, hampir lebih 2 tahun lebih dia menggunakan bulu perindu yang setiap akan digunakan menggunakan misik yang dia dapat dari dukun. Jadi bulu perindu itu tidak bisa digunakan terus-menerus, harus seperti, ya mohon maaf, seperti baterai harus ada cesesannya. Jadi bulu perindu itu menurut Bagas setiap akan digunakan harus membaca mantra dan juga diolesi dengan minyak seperti minyak misik, dan itu pun setiap 40 harinya Bagas harus datang ke dukunnya agar kesaktian atau kelebihan yang didapat atau yang ada di dalam bulu perindu itu benar-benar tidak luntur. Jadi selama kurang lebih 2 tahun lebih dia menggunakan bulu perindu, setiap 40 harinya dia berkunjung ke dukun sambari membawa minyak dan menyerahkan uang sebagai mahar setiap 40 hari. Jadi perilaku-perilaku seperti itulah yang membuat Bagas merasa menyesal. Karena apa ya? Ketergantungan. Dia sudah tidak lagi bergantung pada Sang Pencipta, tapi bergantung pada bulu perindu. Keyakinan-keyakinan seperti inilah yang benar-benar dikhawatirkan bagi para pengguna jimat atau semacam apapun seperti ceritanya Bagas. Dia benar-benar keyakinan terhadap Sang Pencipta itu sudah tidak ada. Dia lebih meyakini akan kekuatan daripada isi bulu perindu, yaitu memang tujuannya iblis atau jin yang mempengaruhi setiap pemilik yang menggunakan benda apapun. Nah, ini ceritanya Bagas yang menggunakan bulu perindu. Dia benar-benar menyesali. Nah, saat dia ingin melepaskan pengaruh bulu perindu yang sudah terlanjur masuk ke darah daging, sudah terlanjur masuk ke tubuhnya si Bagas, dia harus melakukan beberapa tata cara. Dia harus membersihkan dirinya dari pengaruh jin yang sudah terlanjur masuk ke tubuhnya. Dia melakukan puasa, dia diruqyah, dia diberikan tata cara dan diberikan beberapa amalan zikir yang untuk apa tujuannya? Yang tujuannya untuk pengaruh-pengaruh yang ada di dalam tubuhnya yang sudah bertahun-tahun dia gunakan, yang sudah terlanjur masuk itu bisa luntur dan keluar dari tubuhnya Bagas, agar jin yang ada di dalam tubuhnya Bagas benar-benar bisa keluar. Dan itu prosesnya butuh waktu yang lama.
Tidak 1 atau 2 hari, butuh berbulan-bulan untuk mengeluarkan pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke Bagas. Setiap malam Bagas harus melakukan sholat malam. Setiap minggu 2 kali dia harus melakukan puasa. Ya tujuannya apa? Dia kepingin hidupnya benar-benar sesuai dengan ridho Sang Pencipta. Dia meyakini bahwa segala sesuatunya itu adalah yang terbaik atas izin Allah, bukan atas bantuan dari makhluk lain yang sama-sama diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi Bagas untuk membersihkan pengaruh yang ada dalam tubuhnya itu berbulan-bulan. Tidak semudah saat dia mendapatkannya. Tidak seperti saat dia ke Mbah Dukun dikasih langsung digunakan. Tapi untuk melepaskannya benar-benar terasa sulit. Terasa benar-benar butuh waktu, butuh perjuangan. Karena yang namanya iblis yang sudah bersemayam ke dalam tubuh merasa nyaman, dia akan terus mempengaruhi pikiran dan hati orang tersebut. Yang seperti dalam cerita ini Bagas, jin itu akan mempengaruhi Bagas, yang sampai akhirnya atas izin Sang Pencipta, Bagas berkeyakinan bahwa yang terbaik dan yang paling diharapkan adalah ridho Sang Pencipta, bukan dari makhluk yang diciptakan sama-sama oleh Sang Pencipta. Jadi pada intisari cerita yang saya ceritakan lewat narasumber yaitu Bagas yang namanya saya samarkan, dia menikmati menggunakan bulu perindu. Dia juga menyesali apa yang sudah dia gunakan lewat bulu perindu. Tapi dia juga benar-benar merasakan bagaimana dampak daripada pengaruh negatif bulu perindu. Dan Bagas juga benar-benar merasakan nikmatnya saat dia berusaha melepaskan pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Bagas. Bagas menceritakan kisah ini agar para pemirsa atau sobat Sunyi Sepi tidak sekalipun mencoba menggunakan hal-hal yang kiranya mempengaruhi untuk dirinya sendiri, agar para sobat Sunyi Sepi bisa memilih menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, agar bisa mengerti di antara hal-hal yang baik dan yang buruk. Perlukah kita menggunakan bantuan? Perlukah kita meminta bantuan dari hal lain selain daripada Sang Pencipta? Dari cerita ini dapat kita ambil sisi baik dan positifnya. Buang segala sisi negatif dari cerita Bagas yang namanya saya samarkan. Semoga menjadikan wawasan untuk kita semua, untuk sobat Sunyi Sepi. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudah memberikan like, komen untuk Sunyi Sepi ini agar lebih maju lagi dalam saya menceritakan kisah-kisah misteri lainnya. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di channel cerita Sunyi Sepi lainnya.